Halo sobat, jumpa lagi di channel Hari Solo Epic. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah berkah, murah rezeki, bahagia senantiasa. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan wiracarita Ramayana dalam episode Anggodo Duto. Bagi sobat yang baru mampir di channel ini, mohon untuk subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung perkembangan ini ke depannya. Selamat menonton. Salam budaya. Pasukan Wanara berbaris rapi di atas bendung Situbondo menuju negara Alengka. Barisan pasukan dipimpin oleh para senopati perang Poncowati. Di antaranya ialah Anoman, Anggodo, dan Anila. Sampailah mereka di daratan negara Alengka, yaitu di Swelogiri. Prabu Rama memerintahkan pasukan agar berhenti untuk beristirahat. Tempat itu dipilih oleh Rama untuk menjadi pusat pertahanan pasukan Poncowati. Para Wanara segera membuat benteng pertahanan dan mendirikan perkemahan. Keesokan harinya Prabu Rama mengadakan rapat dengan memanggil semua senopati Poncowati. Hari itu Rama ingin mengutus salah seorang senopati untuk menyampaikan pesan kepada Rahwana. Setelah dipertimbangkan, yang mendapat tugas menjadi utusan membawa pesan ke Alengka ialah Anggodo. Isi pesan itu adalah agar Rahwana memilih satu di antara dua pilihan, yaitu menyerahkan Sinta secara baik-baik atau menolak menyerahkan Sinta, yang berarti akan menghadapi bala pasukan dan senjata pamungkas Prabu Rama. Anggodo segera berangkat untuk menemui Rahwana. Kota Raja Alengka dijaga ketat setelah kejadian menggemparkan yang dilakukan Anoman beberapa waktu yang lalu. Anggodo dihadang oleh raseksa penjaga ketika akan memasuki pintu gerbang istana. Anggodo mengatakan dengan baik-baik bahwa ia adalah utusan Prabu Rama. Namun para penjaga malah beringas mengeroyoknya. Terjadilah perang yang tak seimbang. Anggodo digerubut oleh para raseksa. Melihat ada keributan, Rahwana keluar dan menghentikan kegaduhan itu. Dibawa ke balai pasewakan, Anggodo memperkenalkan diri bahwa ia anak Prabu Subali yang diutus Prabu Rama untuk menyampaikan pesan. Mendengar itu, Rahwana terkejut ketika mengetahui bahwa kera bertubuh warna merah itu adalah anak Subali. Maka dengan seketika Rahwana menangisi Anggodo dan berpura-pura sedih akan nasib Subali, dengan maksud agar Anggodo mau berpihak kepada Rahwana. Anggodo juga dijamu layaknya pangeran dari negeri seberang. Anggodo menjadi bingung akan perilaku Rahwana yang dianggap Raja Angkara Murka itu
menangis di hadapannya. Rahwana kemudian menceritakan bagaimana ihwal terbunuhnya Subali, ayahandanya, oleh Sugriwa pamannya dan Prabu Rama. Anggota pernah mendengar dari ibunda Dewi Tara sebab musabab terjadinya perselisihan ayahanda Sugriwa dan Uwo Subali, sehingga menyebabkan kematian Subali. Juga mengenai Subali yang pernah ditipu dan akan dibunuh oleh Rahwana setelah Subali menyerahkan Aji Pancasona kepada Rahwana. Kemudian Anggota tersadar bahwa ia datang untuk menyampaikan pesan Prabu Rama. Anggota segera mengatakan dengan tegas permintaan Prabu Rama untuk menyerahkan Dewi Sinta atau berperang menghadapi pasukan Prabu Rama. Dasamuka menanggapi pesan itu bahwa ia memilih perang dengan Prabu Rama dan mengajak Anggota untuk bergabung dengannya. Anggota berpamitan kepada Prabu Dasamuka, namun kemudian dengan secepat kilat ia meraih mahkota Rahwana dan membawanya lari kembali ke Swelogiri. Di hadapan Prabu Rama, Anggota menyerahkan mahkota itu sebagai tanda bukti ia telah bertemu Rahwana. Kemudian menceritakan segala sesuatu tentang pesan yang disampaikannya. Prabu Rama menerima mahkota itu dan menyerahkan kepada Sugriwa agar dipakainya. Anggota masih terngiang-ngiang tentang perkataan Rahwana mengenai ayahandanya Subali. Ia termakan oleh hasutan Rahwana. Hatinya mendidih, ingin membalaskan kematian ayahandanya terhadap pamannya Sugriwa dan Prabu Rama. Maka dengan amarah yang membara, Anggota menghampiri Sugriwa. Dihantamnya pamannya itu dengan keras dan Sugriwa terlontar tak sadarkan diri karenanya. Kemudian ketika Anggota akan mendekati Rama, dihadang oleh Hanuman, Anila dan senopati lainnya. Ditangkapnya Anggota untuk ditenangkan agar menyadari perbuatannya. Ketika Sugriwa tersadar dari pingsan, ia menyadari tentang ulah Anggota itu pasti disebabkan oleh hasutan Rahwana. Setelah Anggota dapat duduk dengan tenang, Sugriwa menceritakan dengan panjang lebar kebenaran tentang penyebab terbunuhnya Subali. Dan hal itu seperti yang diceritakan oleh ibundanya Dewi Tara. Sugriwa menambahkan bahwa semua itu adalah siasat yang dilakukan oleh Rahwana untuk mengadu domba mereka. Setelah mendengar penuturan pamannya, Anggota menjadi tenang dan tak mempermasalahkan lagi kematian ayahandanya. Toh pamannya Sugriwa juga menyayanginya sepenuh hati. Berpindah ke negara Alengka, di Taman Argosaka, Dasamuka sedang mendesak Sinta untuk menuruti kemauannya menjadi istrinya. Sinta dengan tegas menolaknya dan meminta untuk mengembalikan dirinya ke Prabu Rama yang didengarnya sekarang sudah berada di Alengka. Dasamuka menjadi marah dan mengatakan bahwa ia akan memenggal Prabu Rama dan Lesmana.
Suatu ketika di Alengka kedatangan dua orang satrio yang ingin menemui Prabu Rahwana. Setelah menghadap ditanyakan maksud kedatangannya, ia mengatakan bahwa ingin mengabdi di negara Alengka. Melihat paras dua orang satrio yang tampan itu, Rahwana seperti mendapat sarana untuk memperdayai Sinta. Ditanyailah tentang kesetiaan dua orang satrio itu, apakah mau mengorbankan nyawa untuk Rahwana. Dengan tegas mereka menjawab bersedia. Kemudian tanpa diduga, Rahwana menjambak dua orang satrio itu dan memenggalnya. Tewaslah kedua satrio itu menjadi korban kejahatan Rahwana. Dewi Sinta terkejut dan menangis tak terperi sedih hatinya ketika Rahwana menunjukkan kepala dua orang satrio yang dipenggalnya itu sebagai kepala Prabu Rama dan Lesmana. Sinta mencoba tidak mempercayai pemandangan di depannya itu, namun Rahwana dengan bengis mempertegas pernyataannya dan mengingatkan Dewi Sinta untuk melupakan saja Rama dan Lesmana, kemudian menuruti kemauannya. Dewi Sinta tetap menolak dan menyuruh Rahwana untuk membawa dua kepala itu keluar dari Argasoka. Trijatha juga mengingatkan Rahwana agar tidak menyakiti Dewi Sinta. Rahwana kemudian membawa pergi baki berisi dua kepala satrio itu. Melihat kesedihan Dewi Sinta, Trijatha mencoba menghiburnya bahwa kedua kepala itu bisa saja hanya suatu rekayasa Rahwana untuk melemahkan mental Sinta. Untuk itu Trijatha bermaksud meyakinkan Dewi Sinta bahwa Prabu Rama masih hidup dengan membuktikan sendiri keberadaan Prabu Rama di Swelogiri. Atas seizin Sinta, Trijatha segera menuju Swelogiri dan benar masih dilihatnya Prabu Rama dan Lesmana dalam keadaan selamat di sana. Trijatha kemudian melaporkan pengamatannya tentang keadaan Prabu Rama dan Lesmana kepada Sinta. Mendengar penjelasan Trijatha, Dewi Sinta menjadi tenang dan lega hatinya.